Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada pagi hari ini kita sekalian bisa hadir kembali. Ini kalau tadi pagi sudah sarapan pagi bagus, apa siang nih? Fajar ya. Oh, jam 4 udah subuh tayang. Sebelum ngomong ini saurin. Kita lanjutkan dengan sarapan pagi ini. Tapi sarapan pagi untuk rohani kita. Karena kita punya jiwa, punya raga. Kalau jiwa kita itu tidak diberikan asupan gizi, ini juga akan jadi sakit. Maka gizi yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Ini adalah gizi rohani kita. Setiap kali kita membaca Al-Quran berarti ruh kita, hati kita ini diberikan gizi yang luar biasa. Setiap kali kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ruh kita jadi hidup. Ruh kita menjadi kemudian sehat dengan logika yang sehat, dengan pikiran yang sehat. Nah, ini fungsi daripada kita belajar dan mempelajari Al-Quranul Karim. Karena setiap kita membaca Quran, seperti disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, itu setiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat. Artinya membaca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah 19 huruf, kali 10 berarti 190. Ini belum ayat-ayat yang lain. Artinya bahwa pagi hari ini kita betul-betul diberikan hidangan Al-Quranul Karim. Insya Allah ruh kita akan menjadi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-33 aja. 33. Kemarin ayat yang ke-31 dan ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat yang ke-33 Allah berfirman, qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini masih ada munasabah atau sambungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ketika Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam asma'akullaha, yaitu nama-nama semuanya. Jadi nama itu hal yang luar biasa penting. Salah penyebutan nama maka menjadi salah
persepsi, salah informasi, salah hakikat daripada yang menjadi tujuan. Maka sekali lagi, Allah sebelum mengutus Nabi Adam itu menjadi khalifatullah fil ard, itu diajarkan dulu al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Makanya kemudian kita bisa menyebut nama-nama, memberikan nama, karena dengan nama itu kita bisa mengidentifikasi sesuatu hal. Kemudian Allah sampaikan kepada Nabiullah Adam, qala ya Adamu ambihum. Kalau sebelumnya disampaikan kepada malaikat, disuruh untuk menyebutkan, karena malaikat itu enggak diberikan ilmu oleh Allah, ya tidak tahu. Maka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamta. Saya enggak bisa menyebutkan karena enggak diajari. Saya enggak bisa menyebutkan karena memang kami enggak tahu. Maka setelah itu kemudian Allah menyampaikan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asmaihim. Ceritakan atau terangkanlah kepada mereka bi asmaihim, terhadap asma-asma atau nama-nama dari semuanya yang ada di muka bumi ini kepada para malaikat. Jadi ini keunggulan dari manusia. Manusia ini justru gurunya malaikat. Jadi Nabi Adam itu malah disuruh untuk mengajari malaikat. Dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya kedudukan yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu manusia. Nyatanya Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam, ya Adam ambihum, wahai Adam, ajarkan kepada mereka, terangkan kepada mereka. Mereka siapa? Yaitu malaikat. Malaikat yang memang enggak diberikan ilmu sama Allah. Tapi Adam, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu diberikan ilmu. Artinya apa Bapak Ibu? Kualitas daripada makhluk tertinggi di dalam kemuliaannya itu adalah makhluk yang di dalamnya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan makhluk itu mulia dan tidaknya, derajatnya tinggi atau tidak, itu bil ilmi, dengan ilmu. Makanya dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini sangat jelas sekali. Termasuk di dalam ayat ini nyatanya dengan ilmu Nabiullah Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Maka disinilah kemudian kita manusia itu jangan lepas dari ilmu. Karena apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Semakin dekat dengan sumber cahaya, semakin dekat dengan cahaya, maka kita akan semakin terang hatinya, semakin terang pikirannya, semakin terang jalan hidupnya. Semakin kita jauh dari ilmu, maka logikanya ya semakin gelap. Maka luar biasa seperti Mbah Kun, meskipun sudah sepuh itu sampai menjelang purna aja dokternya. Mana sudah? Oh, sudah purna. Ya, Purnanya 2008, luluhnya 2012. Enggak, salam. Jadi purna baru ngejar dokternya. Ini sebagaimana support daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu tanpa batas usia, menuntut ilmu itu tanpa ada batas waktu. Bahkan sudah purna saja, ini gelar doktornya masih tetap diraih. Ini jadi kita ini malu sendiri nih yang muda-muda. Ya itu karena apa?
Karena ilmu sebagai barometer ukuran kemuliaan, ukuran makhluk yang derajatnya tinggi itu bil ilmi, dengan ilmu. Nyatanya tadi Nabi Adam itu meskipun punya karakter wa yasfikud dima, jadi mempunyai karakter suka menumpahkan darah, suka merusak, itu karakter manusia. Tapi karena manusia itu punya karakter dasar bil ilmi, punya karakter, punya ilmu, maka kemudian dengan ilmu itulah menjadi mulia. Makanya kemudian setelah Adam itu berilmu, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ajarkanlah, ceritakanlah, terangkanlah kepada mereka, para malaikat, bi asma'ihim, tentang asma-asma. Jadi asma itu artinya ya detail-detailnya satu benda. Misalnya ada batu, batu itu ya namanya batu. Kemudian batu itu punya sifat apa? Oh, punya sifat keras. Batu itu kemudian punya sifat yang macam-macam. Karena apa? Setiap batu itu juga punya karakter beda-beda. Ada batu kali, ada batu marmer, ada batu mungkin permata. Itu setiap batu sama-sama batunya tapi kualitasnya beda-beda. Nah, itu yang namanya asma. Jadi setiap benda itu kemudian punya sisi-sisi karakter sendiri-sendiri, karakter masing-masing. Ketika orang itu kemudian bisa secara detail mencari atau memberikan asma, mencari karakter, itu semakin banyak memberikan manfaat. Jadi kalau misalnya ada orang sama-sama nemu batu misalnya, yang satunya nggak paham karakteristik batu, yang satunya punya ilmu, dia tahu tentang identifikasi batu, maka pasti yang akan punya nilai manfaat itu orang yang tahu tadi. Oh, ini ternyata batu berharga ini. Kalau tadi yang satunya itu ya dianggapnya sama-sama batu. Tapi karena dia punya banyak ilmu tentang tadi al-asma, maka dia kemudian mengidentifikasi, oh ini ternyata batu mahal ini. Oh ini ternyata batu biasa. Oh ini ternyata batu macam-macam. Jadi satu bentuk batu saja dengan ilmu yang berbeda kita akan menjadikan akan berbeda. Misalnya satu pohon, sama-sama pohon, tapi bagi peneliti, misalnya pohon pisang atau pohon apa saja lah, bagi seorang peneliti yang kemudian meneliti kandungannya ini apa, oh ini mungkin bisa dijadikan sebagai obat, oh ini bisa dijadikan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kita mengidentifikasi terhadap sesuatu benda, maka semakin banyak juga kita mengambil manfaat. Nah, itulah yang disebut sebagai al-asma. Semakin kita detail kenal dengan suatu benda tertentu, maka akan semakin detail juga, semakin banyak juga kita mengambil manfaatnya seperti itu. Makanya tadi sama-sama batu, yang satunya nggak punya ilmu tentang identifikasi batu, ya dianggapnya batu itu semuanya sama. Tapi bagi satu orang ini yang punya nilai, yang punya pengalaman, yang punya ilmu, oh ini ternyata batu mahal ini, kemudian disimpan, bisa kemudian didaya gunakan. Nah ini yang disebut sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi nun sewu nih Pak Dwi, kita lanjutkan bahwa barometer ukuran kemuliaan itu letaknya pada ilmu. Makanya Allah sampaikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum itu yang punya iman dan yang punya ilmu. Makanya
Allah sampaikan dalam ayat yang ke-33 ini, ya Adamu ambihum bi asma'i. Ini kalimatnya Allah langsung. Qala ya Adam. Qala ya Adamu ambihum. Bi asma'i. Qala ya Adamu anbi'u ini ambi'hum bi asma'i. Jadi qala telah berkata, siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, wahai Adam. Ini salah satu di antara nida atau panggilan Allah kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Adam. Ini satu bukti bahwa kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kalau nabi-nabi lain seperti Nabi Adam itu dipanggil namanya langsung, ya Adam. Ini juga ya Adam, wahai Nabiullah Adam. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad SAW nggak pernah memanggil ya Muhammad, pasti menggunakan panggilan kemuliaan. Seperti misalnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi kalau Nabi Adam ini dipanggil langsung, artinya bahwa derajat kemuliaan Nabi itu, Nabi Muhammad SAW mempunyai tingkat derajat yang paling tinggi. Dipanggil oleh Allah, ya Adam ambihum, ceritakan atau jelaskanlah hum, kepada mereka para malaikat, bi asma'ihim, dengan atau nama-nama mereka, asma-asma daripada semua yang ada di kolong langit bumi ini. Kenapa Adam ini kemudian disuruh untuk mengajari malaikat? Karena Adam itu sudah punya ilmu, diajari dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sebelumnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam itu al asma, semua nama-nama, kullaha, semuanya. Jadi Adam alaihissalatu wassalam itu menjadi gurunya malaikat justru. Artinya apa? Bahwa manusia itu memang makhluk yang paling mulia karena manusia itu punya ilmu. Nah, inilah letak kemuliaan manusia itu, bil ilmi, dengan ilmu. Maka setiap kali kita kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, itu bukan sekedar ngisi waktu luang atau kita daripada di rumah nganggur misalnya, tidak. Tapi lebih daripada itu, justru ketika kita hadir di majelis ilmu, derajat kita itu lagi melebihi daripada malaikat. Karena apa? Karena di sini di majelis-majelis ilmu itu adalah ada ilmu, ada cahaya yang ini menjadi barometer perbandingan antara malaikat dengan kita. Kalau malaikat itu nggak diajari, kita diajari. Malaikat nggak diberikan ilmu, kita diberikan ilmu. Bahkan Adam itu menjadi gurunya malaikat bi asbabil ilmi, dengan sebab ilmu. Nah, sekali lagi kita menjadi termotivasi. Jadi semangat untuk belajar, semangat mencari ilmu, menghadiri majelis taklim itu ya tadi bukan sekedar mengisi waktu luang, tapi betul-betul di situ ada kemuliaan. Ada kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika amba'ahum, Nabi Adam mengajarkan kepada mereka para malaikat bi asma'ihim, dengan asma-asma atau semua kata karakteristik yang ada di muka bumi. Batu, tumbuhan, manusia saja punya karakter yang luar biasa.
sekian manusia miliaran itu tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Bahkan sidik jari saja beda. Padahal miliaran. Ini kan asma sebetulnya. Kenapa kemudian sidik jari menjadi entry point perbedaan manusia? Karena disinilah letak daripada Allah itu menciptakan beragam berbeda. Baru sidik jarinya saja sudah beda. Enggak ada yang sama. Belum kemudian sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Ini sangat-sangat berbeda, beragam sekali. Belum nanti suku-sukunya yang berbeda, bangsa-bangsanya, bahasanya. Ini semuanya berbeda. Kita manusia saja berbeda. Bahkan suami istri yang katanya agak mirip-mirip itu, dia tetap berbeda. Tetap berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kemudian menjadikan kita itu menjadi dinamis dan tidak mungkin kemudian dihilangkan karena ini menjadi sunnatullah. Maka ketika Nabiullah Adam itu mengajarkan kepada malaikat tentang semuanya, qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, a'lamu, lebih mengetahui, ghaibas samawati wal ardh, rahasia-rahasia langit dan rahasia-rahasia bumi. Jadi setelah kemudian diajarkan semuanya kepada malaikat, toh nyatanya Allah itu lebih mengetahui. Jadi sehebat apapun kita itu meneliti, sehebat apapun kita menggali ilmu itu pasti ya mentok terhadap sifat basyariah kita yang memang ilmunya terbatas. Jadi sehebat apapun, misalnya ada orang yang hebat punya penelitian apapun sampai kepada misalnya ke bulan, sampai ke Mars, ya tidak ada apa-apanya. Nyatanya ilmu yang belum dia ketahui itu lebih banyak daripada yang sudah dia ketahui. Apalagi kita yang hanya percikan-percikan kecil. Artinya bahwa meskipun kita diberikan ilmu oleh Allah, tidak boleh kemudian kempliti, sombong, merasa pinter. Makanya Allah dalam ayat ini setelah Nabiullah Adam itu mengajarkan kepada malaikat, Allah tampil bahwasanya alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa a'lamu ghaibas samawati. Aku ini lebih paham, lebih tahu tentang rahasia-rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui, kata Allah, ma tubduna, apa yang kalian nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyi. Jadi kita itu ya tadi yang kita tampakkan melalui perbuatan, ya Allah paham, Allah lihat, Allah tahu. Yang kita sembunyikan itu misalnya rasan-rasan dalam hati, itu juga Allah tahu. Jadi ini rahasia-rahasia apapun itu tidak menjadi rahasia lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untungnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya dihukumi ketika sudah menjadi perbuatan zahir. Kalau masih menjadi perbuatan hati, ini untungnya tidak jadi sesuatu yang menjadi masalah. Kalau ini yang kemudian disoal oleh Allah, nah kamu kan macam-macam. Ini pasti kita dosanya numpuk terus, karena kita sering batin itu orang kok begini. Jadi batin terus itu untungnya tidak menjadi perbuatan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa ya?
Tidak, kalau tidak terdohirkan tidak. Karena Nabi mengatakan bahwasanya nahkumu bizzawahir. Nahkumu, kami menghukumi itu bizzawahir dengan perkara-perkara yang sudah zahir, yang sudah tampak. Kalau yang belum tampak itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi belum sesuatu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perbuatan yang zahir maupun yang batin. Allah sampaikan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah mengetahui sesuatu yang nyata yang telah ditampakkan ataupun ma kuntum taktumun yang kalian sembunyikan. Makanya kemudian di dalam hal ini kita ini alhamdulillah, kecuali perkara-perkara yang sifatnya akidah misalnya berkaitan dengan Allah. Karena apa? Akidah itu kaitannya dalam hati, kaitannya misalnya kita batin atau merasa ragu, janjane Allah ada tenan orang. Nah ini kan perkara hati, perkara akidah. Dan memang ini akidah itu sifatnya berada dalam hati. Tapi iman ataupun kufur itu bisa dihukumi sebagai iman atau kufur juga harus terzahirkan. Kalau masih di dalam hati itu nanti haknya Allah yang menghukum. Jadi kaitan dengan akidah yang masih berada di dalam hati, apakah kita ragu, apakah kita nggak percaya, apa macam-macam, tapi belum tertampakkan di dalam perbuatan, itu nanti kaitannya langsung dengan Allah. Tapi kalau sudah terzahirkan, makanya di dalam iman itu yang namanya iman adalah tasdiqum biqalbi, membenarkan di dalam hati. Kemudian wa qaulum bilisan, ada pembuktian zahir dengan lisan kita, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa af'alun bil arkan, ada pembuktian yang konkret dalam perbuatan keseharian. Jadi iman itu tasdik, dalam hati harus membenarkan. Tidak cukup kemudian hanya perbuatan tanpa keyakinan, karena justru keyakinan yang paling pokok itu bil qalbi, di dalam hati. Tapi juga tidak cukup di dalam hati, harus ada pembuktian lisan. Makanya kemudian ketika ada orang dia yakin betul, ada orang non muslim misalnya, kemudian dia yakin bahwa Tuhan misalnya Allah, dia yakin mau masuk Islam, tapi belum terdohirkan dengan lisan, apalagi perbuatan, itu secara hukum ya dihukumi sebagai orang yang non muslim. Tapi kalau ada orang non muslim misalnya, secara zahir kita sudah pernah mendengar dia bersyahadat, kemudian pernah kita melihat dia itu sholat, maka meskipun hanya beberapa kali saja atau baru sekali dia mengucapkan syahadat kemudian meninggal, maka status hukumnya kita harus menstatuskan dia sebagai muslim. Karena apa? Sudah ada bentuk zahirnya, konkretnya. Atau misalnya ada masalah, misalnya saya pernah ditanya, Ustaz, saya punya tetangga dia non muslim kemudian masuk Islam dan meninggal dunia, sementara keluarganya non muslim itu masih pengen merawat dengan cara mereka. Nah ini lalu bagaimana kita? Nah kita selaku saudara semuslim, karena dia sudah pernah menyatakan, mengucapkan syahadat dan pernah melakukan sholat, maka kita punya kewajiban untuk merawat, memulasarakan dia secara muslim. Karena tadi sudah tampak secara zahir dan bisa dihukumi bahwa dia muslim. Ini yang disebut wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Jadi Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Nah, kita hanya bisa menghukumi yang zahir, yang batin itu urusannya
Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara-perkara hukum kata Rasulullah ukurannya nahkumu bizzawahir. Kami hanya menghukumi perkara-perkara yang zahir. Jadi kita nggak bisa misalnya menghukumi wah dia itu sedekahnya nggak ikhlas, nggak bisa. Ikhlas dan nggak itu perkara batin. Nggak bisa kita menghukumi dia ikhlas atau enggak. Ya dia sudah sedekah, ya alhamdulillah kita terima. Nggak usah menghukumi dia ikhlas atau tidak. Karena ukuran ikhlas atau tidak itu ukuran yang tidak tampak. Ukuran yang hanya bisa yang mengukur Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita dia nggak ikhlas, padahal dia ya sudah ikhlas, cuman caranya dia sedekahnya dengan terang-terangan misalnya. Kemudian sedekah terang-terangan langsung kita memvonis bahwa sedekahnya, infaknya, zakatnya nggak ikhlas, nggak bisa begitu. Karena terang-terangan dan sembunyi-sembunyi itu juga sesuatu hal yang dilegalkan oleh Allah. Jadi Allah itu mengatakan sirrau wa alaniyah. Jadi sedekah, infak itu bisa dengan dua cara. Sirrau wa alaniyah. Sir ya baik, rahasia ya baik, terang-terangan juga baik. Baiknya kita sedekah yang rahasia itu terjaga tadi, hatinya, ikhlasnya jadi terjaga. Terang-terangan juga baik. Baiknya apa? Bisa kemudian memberikan motivasi kepada orang lain, mengedukasi orang lain. Jadi anak kemudian tahu, oh bapak ini ternyata dulu waktu hidup sukanya sedekah. Kemudian dia akan timbul, kalau bapak suka sedekah, suka infak, suka membantu orang, berarti saya sebagai anaknya juga tidak boleh kemudian jadi orang bakhil. Harus paling tidak bisa melanjutkan kebaikannya orang tua. Nah itu diantara kebaikan daripada kita sedekah secara terang-terang. Jadi tidak boleh kemudian memvonis hanya karena sedekahnya terang-terangan, sedekahnya diumumkan kemudian divonis tidak ikhlas. Karena apa? Nabi mengatakan nahkumu bizzawahir. Kami hanya menghukumi perkara-perkara yang zahir. Yang batin itu biar urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu mungkin sebelum nanti dilanjutkan ada yang mau disampaikan Pak atau ada ditanyakan atau monggo. Masalah ilmu. Nggih. Ada persamaan antara Imam Syafi'i